Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Tarik Lisan dari kelas 10 IPA 5. Di kesempatan kali ini saya akan mewakili kelas 10 IPA 5 untuk menjelaskan bagaimana perspektif Islam dalam memandang virus COVID-19 atau taun atau wabah itu sendiri. Pertama-tama sebelum mengenal lebih jauh tentang bagaimana Islam memandang, tentunya kita harus tahu apa itu virus COVID-19. Jadi virus COVID-19 ini bisa disebut dengan virus corona karena corona kan artinya mahkota ya. Virus ini tuh memiliki bentuk seperti mahkota. Uh, dan dinamai COVID-19 karena pertama muncul di tahun 2019 akhir. Ya, jadi virus ini tuh pertama diidentifikasikan itu pada menurut data ya, pada Desember 2019. Kemudian pertama kali muncul di Wuhan, ibu kota provinsi Hubei, Republik Rakyat Tiongkok. Dan jadi sampai bulan lalu data yang ada yaitu dari 245.000 kasus yang ada, dan korban jiwanya itu sampai dengan 10.049 orang, dan sembuhnya itu hanya 88.000 orang. Dan penyebarannya ini tersebar di 180 negara di dunia. Bisa dibandingkan virus ini dengan virus-virus yang ada sebelumnya. Virus ini tuh cenderung virus yang tidak terlalu membahayakan, uh, namun ketakutan yang disebarkan itu sangatlah besar gitu kan ya. Uh, kita ambil contoh virus HIV, virus TBC, hepatitis B, kanker, dan rokok, bahkan alkohol dan miras. Itu rokok itu menelan korban jiwa per tahunnya 5,2 juta orang. Ya, sedangkan virus corona per bulan itu hanya 10.000 orang. Yang artinya dalam satu tahun itu kurang lebih bisa jadi 1,2 juta. Yang dimana rokok sendiri itu lebih berbahaya daripada virus corona, tapi masyarakat lebih takut terhadap virus corona gitu kan ya. Ya, oke. Lanjut ke efek atau teror dari virus corona ya. Kita bisa tahu dengan adanya virus corona ini bagaimana mempengaruhi Islam ya. Yang pertama-tama itu semenjak ada virus corona ini, manusia itu lebih takut pada virus corona daripada Allah Subhanahu wa taala. Uh, sebagai seorang muslim, sebagai orang yang percaya kepada Allah, sebagai seorang believer gitu ya, seorang yang mempunyai iman gitu ya, seharusnya kita tidak boleh takut dengan apa yang diciptakan Allah daripada yang menciptakan gitu kan ya. Itu secara logika berpikirnya kan ya gitu ya, memang benar gitu, harusnya seperti itu teman-teman. Tapi yang terjadi di lapangan, yang benar-benar terjadi di dunia nyata itu adalah uh, manusia-manusia ini lebih takut terhadap virus corona daripada Allah, padahal hidup mati kita itu di tangan Allah gitu kan ya. Dan itu semua udah tulis di Lauhul Mahfudz yang tintanya udah kering. Yang itu nanti akan kita bahas lebih lanjut. Yang kedua itu adalah lupa pada bahaya virus-virus lain yang sebagian diciptakan atau memang berevolusi ya kan. Ya sebenarnya dari adanya virus-virus ini atau turunnya virus-virus ini karena kehendak Allah, itu ada hal yang bisa kita petik atau yang bisa kita pelajari, seperti virus HIV itu kan diturunkan karena memang banyaknya manusia-manusia yang terus merupakan azab karena manusia banyak melakukan hubungan di luar nikah, hidupnya jorok dan lain-lain ya kan. Kemudian hepatitis B itu muncul karena pola hidup manusia yang juga udah mulai memakan bahan-bahan kimia yang dari makanan yang fast food itu kan ya. Kemudian itu menghasilkan virus hepatitis B yang seharusnya manusia itu diperintahkan oleh Allah untuk memakan makanan yang halal dan thayyiban ya kan, seperti dikutip pada surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis sayatin. Ya, itu artinya adalah, wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi dalam keadaan halal dan thayyiban, dan jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Al-Baqarah 168. Ya ini artinya kan ya ayuhan nas, wahai manusia. Ya, bukan ya ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang mukmin. Kenapa? Ya itu nanti akan dibahas lebih lanjut ke depannya. Yang ketiga itu ada ekonomi ambruk. Jelas sekali bahwa dengan adanya virus corona ini masyarakat Timur Tengah yang yang mayoritas muslim itu sumber dayanya tuh ambruk, seperti minyak kan rata-rata dikuasai oleh Arab dan lain-lainnya, itu ikut terkena imbasnya gitu ya. Dan orang-orang ibadah pun di Masjidil Haram, kan Masjidil Haram sekarang itu tutup karena sedang disterilisasikan dari virus corona itu sendiri ya. Itu sih dampak dari virus corona menurut Islam secara ekonomi ya kan. Manusia hidup dalam ketakutan dan kecemasan ya. Benar sekali, ketika virus corona ini datang, manusia di bumi ini ya kalian bisa mengetahui bahwa
media menyebarkan ketakutan yang sangat besar, dan manusia pun sendiri benar apa ya, masuk ke dalam perangkap ketakutan itu sendiri ya kan. Ya ketika kita takut untuk keluar, untuk sholat ke masjid, bahkan sekarang itu masjid pun sepi ya kan. Dari sepinya masjid ini sendiri, bahkan Islam itu apa ya, banyak apa ya, umat Islam yang belum paham tentang bagaimana konsep syariat Islam, konsep bagaimana fikih dan hukum-hukum Islam. Ketika mereka belum paham ini dan ketemu wabah ini, maka mereka akan takut dan cemas. Ya padahal sendiri seperti yang kita ketahui, kita tuh umat Islam itu sudah diberikan suri tauladan yang baik, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri sebenarnya sudah ada wabah atau taun ini. Yaitu kurang apa ya, ada lepra, sama ya ada wabah lepra di Timur Tengah ketika ada Rasulullah, dan Rasulullah SAW sendiri mengeluarkan himbauan untuk apa ya, tidak keluar dari kota itu, dan juga orang dari luar tidak untuk masuk ke dalam kota itu ya kan, yang nanti diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari ya kan. Nah, kemudian yang kelima itu adalah manusia semakin angkuh dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ditakutkan dari manusia semakin angkuh dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala ini adalah ketika kamu sakit, itu ada dua, antara uh, uh, kamu sakit dan sembuh, atau enggak kamu meninggal atau selesai ya kan, meninggal langsung selesai, sakit sembuh selesai. Tapi kalau manusia semakin angkuh dan jauh dari Allah, ketika akidah ini umat Islam ya, ketika mereka diserang oleh virus COVID corona ini, maka jika apa ya, akidah mereka yang terserang, uh, maka itu akan lebih susah gitu ya kan, tidak akan bisa selesai dengan begitunya saja, seperti ketika kita sakit kemudian sembuh maka selesai ya kan perkara. Tapi kalau akidah yang terserang, perkara tidak bisa selesai seperti itu, seperti yang terjadi di masyarakat sekarang ketika syariat Islam ya kan berusaha untuk dilogika gitu kan ya. Masyarakat sekarang itu uh, seperti apa ya, contohnya ini ya, yang terjadi ketika ada himbauan social distancing, yaitu maka masjid-masjid kan tentunya sepi dari orang yang ibadah, jamaah sholat ya kan. Kemudian muncullah ide untuk melakukan ibadah secara online gitu kan, melalui Zoom meeting gitu kan, yang sebenarnya kocak dan lucu gitu kan ya. Imam di masjid dan jamaah di rumah gitu kan. Itu sebenarnya tidak boleh karena itu syariat Islam ya kan. Kalau sholat di masjid ya sholat di masjid aja, sholat di rumah aja gitu kan ya. Atau enggak sholat di masjid tapi jaraknya antar jamaah 1 meter gitu kan ya. Itu sekali lagi memainkan syariat Islam itu kan ya. Dan itu yang ditakutkan adalah dari ada virus corona itu adalah manusia semakin angkuh dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Oke, kita throwback ke masa lalu ya, ketika virus-virus atau wabah tahun ini sebenarnya sudah sering terjadi di bumi ini. Ini bukan yang pertama kali, bahkan ketika zaman Rasulullah sendiri kan sudah saya bilang tadi, yaitu virus lepra ketika itu menyerang. Ya kita ambil contoh waktu itu virus yang apa ya, virus dari kawasan Yunani kuno, ada virus namanya Taun Athena. Jadi ada Raja Athena. Kenapa dinamakan Taun Athena ya, karena di tahun itu ya muncul wabah penyakit itu ya. Ini merupakan apa ya, para ilmuwan itu mengira bahwa Yunani kuno itu hancurnya itu karena virus, bukan karena diserang oleh musuh ya. Karena perkiraan korban jiwa dari penyakit itu sampai 1/3 penduduk Yunani kuno ya kan. Ini pada tahun 430 sampai 426 sebelum Masehi. Sebelum Masehi yang artinya Isa Al-Masih sendiri belum lahir kan ya. Dan itu udah lama. Bahkan negeri Syam pun sendiri, Syam itu ketika dulu Palestina, Jordan, Suriah dan Lebanon itu termasuk Syam, itu pernah terkena wabah Taun Amwas, dan itu memakan korban jiwa sebesar 25.000 jiwa. Ya ini karena apa? Karena Yunani kuno sendiri dan Syam ini dulunya itu merupakan apa ya, masyarakatnya itu jorok gitu loh, belum mengenal bersih diri, mandi junub, cebok dan lain-lain, itu belum mengenal sebelum adanya Islam. Jadinya ketika terserang wabah seperti ini, mereka ya apa ya, kelalapan gitu ya, bingung gitu. Sekarang kita lihat bagaimana Islam cara memandang virus corona ini ya. Sebenarnya virus corona itu sendiri itu apa ya, merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dan sudah dituliskan di Lauhul Mahfuz, yang tintanya itu kan sudah kering gitu kan ya. Virus corona ini kan kalau kita berpikir secara mendalam, tidak mungkin untuk tercipta, hidup, menular dan mewabah dengan sendirinya kan ya. Pasti ada yang mengontrol, ada yang apa ya, berkehendak terhadap itu, yaitu ya Allah Subhanahu wa taala. Dituliskan pada
firman Allah surat Al-Qamar ayat 29, inna kulli syai'in khalaqna biqadir. Sesungguhnya segala sesuatu yang kami ciptakan itu ada batasnya gitu kan ya. Nah, jadi virus corona itu ciptakan pasti ada batasnya. Ketika ini sudah mencapai tujuannya, maka virus corona ini akan hilang gitu kan ya. Ada batasnya karena ini tidak mungkin untuk menghancurkan seluruh manusia, karena ini untuk apa ya, either for people yang kena azab gitu kan, atau enggak karena memang apa ya, ini udah takdirnya gitu ya kan. Bisa dilihat juga pada surah Al-Hadid ayat 2 yang bunyinya lahu mulku samawati wal ardi yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya apa? Miliknya lah kerajaan di langit dan di bumi. Dia menghidupkan dan mematikan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu ya. Yang menghidupkan dan mematikan manusia apa? Manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tuh harus lebih takut seharusnya kepada Allah Subhanahu wa taala daripada virus COVID-19-nya ini sendiri, dan kita harus berserah diri, harus tenang hati kita ketika kita menghadapi wabah-wabah seperti ini, seperti ketika Rasulullah menghadapi kaum kafir Quraisy ya kan. Ketika itu mereka, bahkan ketika itu hati Rasulullah SAW kan tenang ya, bahkan ketika ada wabah-wabah sendiri harus tenang, karena kunci dari apa ya, selesai masalah adalah ketenangan hati, dan ketenangan hati sendiri itu dapat dicapai dengan berzikir ya kan. Rasulullah SAW itu juga bersabda yang bunyinya tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Ya penyakit itu yang mungkin menular dengan sendirinya pasti ada kayak mediator itu kan kelelawar itu tadi ya. Jadi kelelawar itu apa ya, seharusnya manusia itu bisa melogika ketika mediator adalah kelelawar, maka seharusnya dengan memakan kelelawar itu akan membuat virus-virus itu menyebar dengan sendirinya. Apalagi pola hidup masyarakat Cina itu kan memakan makanan yang mentah gitu kan ya. Ya itu secara nggak langsung berarti masyarakat Cina makan pabrik virusnya ya kan ya. Ya maka ya nggak salah jika virus ini menyebar dengan sangat cepat ya, karena manusia sendiri itu sudah apa ya, melewati batasnya gitu ya. Kita untuk suruh makan makanan yang halalan dan toiban, tapi kita malah milih makanan yang uh, fahsya itu makanan yang kotor, darah dan babi dan lain-lain, itu perbuatan fahsya. Ya penyebab wabah taun ini, kita lompat ke penyebab wabah taun ya. Sebenarnya itu ada dua untuk menurut Al-Quran ya. Yang pertama itu ada rijusum min amalin syaiton, yaitu adalah gaya hidup yang menyimpang, kotor alias tidak bersih badannya, makanan dan minumannya, dan pakaian dan tempat tinggalnya dan lain-lain ya. Bisa jadi dengan mengkonsumsi yang tidak halal dan toiban ya. Ini yang seperti saya katakan tadi, yang mengutip surat Al-Baqarah ayat 168 dan juga ayat 172 ya. Artinya ya ayyuhan sukulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah makanan yang halal dan thayyib wahai manusia. Ya ini wahai manusia, bukan wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhan nas, bukan ya ayyuhal mu'minun ya. Kenapa? Karena ini tuh perintah bagi seluruh umat manusia, bukan hanya untuk umat Islam ya. Ketika ada manusia yang melanggar perintah ini untuk makan makanan yang halal dan thayyiban, ya udah, ini yang terjadi virus corona. Lanjut ya, ini innahu lakum aduwwum mubin innama ya'murukum bisu'il fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Ya artinya janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya ya bagi kamu musuh yang nyata, sesungguhnya menyuruh kamu melakukan fahsya. Fahsya itu ya makan makanan haram, keji dan juga kotor ya kan, dan berkata tentang Allah apa yang kamu tidak ketahui gitu ya. Ya ini ada juga surat Al-Ankabut, yaitu bunyinya sesungguhnya kami menurunkan atas penduduk negeri ini rizjan itu negeri apa ya, rizjan itu azab dari langit disebabkan kefasikan mereka ya kan. Ya jadi itu ada sunnah Rasul yang gimana ketika pasti ada suatu malam ketika Allah menurunkan penyakit itu, virus-virus itu, dan sunnah itu adalah untuk menutup air-air yang ada supaya apa ya, air-airnya itu kan jadi tempat bagaimana virus itu kayak bertahan gitu. Jadi itu harus ditutup, itu sunnah Rasulnya itu ya. Nah itu sih penyebabnya wabah taun. Dan solusi menurut Islam itu adalah yang pertama, Islam itu jadi membaginya dalam 3 tahap. Yang pertama adalah tindakan preventif atau pencegahan ya, yaitu dengan menerapkan gaya hidup sehat. Terus juga bisa ya menerapkan gaya hidup sehat tadi dengan makan makanan halal thayyiban itu ya. Terus juga takarub itu artinya mendekatkan diri pada Allah. Terus
tahap keduanya itu adalah tindakan isolasi atau karantina, ya kan. Ya sebenarnya isolasi dan karantina sendiri itu bukan konsep yang sudah ada lama punyanya umat Islam, ya kan ya. Eh, Seperti waktu itu sahabat Umar bin Khattab itu kan pernah berpergian untuk menuju Syam, dan ketika itu di Syam sedang ada wabah penyakit, ya kan. Dan kemudian eh, Khalifah Umar bin Khattab itu kembali ke Mekah gitu kan ya. Ya itu sendiri kan karena uh, konsep apa ya, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwa uh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, apabila ada suatu penyakit atau wabah taun di suatu negeri, maka jangan ada yang datang ke negeri itu dan jangan ada yang keluar dari negeri tersebut, ya kan. Itu kan konsep dari karantina atau lockdown itu sendiri, ya kan. Yaitu ya dengan sabar menghadapi cobaan dari Allah, banyak doa dan berzikir kepada Allah, berharap dan takut hanya kepada Allah, dan juga dengan menuntut ilmu. Karena sebagai umat Islam kan kita memiliki kewajiban untuk menuntut ilmu, bahwa menuntut ilmu itu wajib supaya kita tidak dibodohi oleh orang-orang, ya kan. Sedangkan virus corona ini sendiri kan merupakan apa ya, kita tahunya tuh dari media-media yang benar-benar dikuasai oleh orang-orang kafir, ya kan. Ya maka dari itu ya kewajiban kita untuk menuntut ilmu supaya tidak dibodohi oleh orang-orang kafir tersebut, ya kan. Kemudian ada tahap ketiga. Tahap ketiga ini adalah tindakan pengobatan, ya kan. Ya, tindakan pengobatan ini adalah dengan cara bisa berusaha berobat sebagai apa ya, sebagai amal soleh, bukan sebagai penyembuh penyakit, ya kan. Terus banyak berdoa minta kesembuhan pada Allah, terus melihat cobaan sebagai rahmat kasih sayang Allah pada hambanya, terus juga bisa menerima apapun keputusan Allah dengan ridha, karena mati disebabkan taun itu kan pahalanya sama dengan orang yang mati syahid di jalan Allah. Ya jadi ketika ada orang yang wafat karena virus corona uh, itu pahalanya sama kayak orang berjihad. Jadi jangan sampai, kan ada ini di Indonesia ini banyak yang jenazah-jenazahnya ditolak di kuburan umum gitu kan ya, ya karena takut tersebar virus corona, ya padahal pahalanya sendiri orang yang itu sama kayak mati jihad gitu loh. Dan belum tentu sendiri orang yang menolak itu bakalan mati dengan apa ya, predikat yang sama gitu loh, punya predikat yang benar-benar apa ya, predikat itu benar-benar tinggi gitu kan, mati karena jihad gitu kan, mati ke syahid maksudnya. Ya itu sih uh, solusinya, bagaimana Islam memberikan solusi terhadap uh, virus corona ini sendiri. Sekarang kita kembali kepada bagaimana apa yang terjadi secara apa ya, secara nyata yang terjadi di lapangan, bagaimana Islam, bagaimana pada sudut pandangan Islam itu sendiri kan. Seperti uh, sholat Jumat yang karena ada wabah virus corona sendiri kan, sholat Jumat jadi uh, apa ya, diberi keringanan, apa sih itu namanya, adanya rukhsah itu apa ya, keringanan yang diberikan dari Allah kepada hambanya karena rasa sayang Allah itu sendiri, ya kan. Jadi ketika kita tidak sholat Jumat, ini saya sendiri sudah hampir 4 minggu tidak sholat Jumat, ya karena apa ya, ada keringanan. Ketika ada wabah ini kan kita tidak mungkin bertemu satu sama lainnya karena penyebarannya sendiri itu merupakan bersentuhan, ya kan, karena bilang cepat untuk menyebar, ya kan, karena virus ini merupakan berisi bukan DNA tapi RNA, sehingga mudah untuk berevolusi, ya kan. Ya itu sih, ada rukhsah, namanya rukhsah itu keringanan, jadi ya kita bisa sholat Jumat di rumah. Ya itu sih yang bisa saya bahas, sudah kurang lebih 18 menit. Terima kasih sudah mau mendengarkan teman-teman, Bapak dan Ibu guru. Sekian dari saya, Atarik Lisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.